Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahratul Kalista Widarta. Nama saya Dinda Maharani, kami dari SMA Negeri 3 Palembang sebagai salah satu anggota lomba peneliti belia pada bidang life science atau ilmu hayati. Jadi mana kami membuat cookies Nusantara atau inovasi cookies berbasis tepung ampas kelapa sebagai alternatif makanan ringan serta gluten free. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan, dalam penelitian ini dilakukan eksperimen yang bertujuan untuk menguji pengaruh serta sebab akibat dari suatu variabel. Dan yang kedua, pengumpulan data melalui studi literatur. Data yang berasal dari jurnal diambil sebanyak 25%. Ini ada contoh beberapa kasus yaitu tentang sampah, yang dimana itu adalah terbanyaknya itu sampah organik atau sisa makanan sebesar 57% berdasarkan data dari Ditjen PPKL pada tahun 2016. Sampah tersebut berdampak kepada lingkungan seperti mencemari tanah, merusak ekosistem air, berpengaruh pada sumber air minum masyarakat, dan menyebabkan bibit penyakit. Pengolahan limbah, terutama limbah rumah tangga, sangat dibutuhkan, seperti halnya ampas kelapa, di mana biasanya yang digunakan hanya santannya saja. Hal ini menyebabkan ampas kelapa menjadi penyumbang sampah di Indonesia. Apa sih itu gluten free? Gluten adalah salah satu jenis protein yang terdapat di dalam biji-bijian seperti gandum. Di samping itu, gluten biasanya juga ditemukan dalam makanan olahan seperti roti, selai, sereal, dan pasta. Ketika bercampur dengan air, gluten bertindak sebagai lem yang menyatukan makanan guna mempertahankan bentuknya dan memberikan tekstur kenyal. Sementara itu, gluten free adalah makanan bebas dari gluten atau tidak mengandung gluten di dalamnya. Manfaat mengonsumsi gluten free, di mana para penderita yang mengidap alergi terhadap gluten juga dapat mengonsumsi makanan ringan yang berupa cookies yang telah kami buat. Selain itu, cookies berbahan dasar tepung ampas kelapa yang sehat juga merupakan bentuk dari implementasi terhadap banyaknya limbah ampas kelapa yang terbuang, seperti halnya yang terjadi di beberapa restoran di kota Palembang. Cookies Nusantara, cookies berbasis tepung kelapa. Cookies Nusantara merupakan salah satu implementasi dari limbah ampas kelapa sebagai bahan dasar utama pembuatan cookies yang dilakukan dengan tujuan dapat membantu para penderita alergi terhadap gluten. Untuk pengolahan kue kering antara lain tepung kelapa, kue kering merupakan salah satu jenis makanan ringan yang diminati masyarakat merujuk pada data dari Supriyatno pada tahun 2019. Yang dimana menurut Supriyatno pada tahun 2019, konsumsi rata-rata kue kering di Indonesia adalah 0,443 kg atau per kapita dalam seminggu. Pada proses produksi cookies Nusantara, di sini yang pertama itu adalah dengan melakukan pengeringan ampas kelapa, yang dimana setelah diparut ampas kelapa tersebut telah dipisahkan dari air atau santannya, kita bisa melakukan dengan dua teknik pengeringan. Yang pertama di bawah sinar matahari langsung selama proses 2 hari atau dengan oven selama 30 menit. Namun pada pembuatan cookies ini kami menggunakan teknik yang pertama yaitu dengan dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari. Proses selanjutnya itu penghalusan tepung kelapa. Proses pembuatan adonan cookies, di mana proses pembuatan adonan cookies kami menambahkan beberapa bahan lainnya, yaitu yang pertama adalah minyak kelapa, yang kedua adalah vanila ekstra, dan yang ketiga adalah tepung kelapanya sebanyak 50 gram, dan yang keempat adalah telur 1 buah, dan yang kelima adalah sedikit madu untuk pemanisnya. Pencetakan cookies, di mana pencetakan cookies, kami mencetak cookiesnya sebanyak 20 buah dengan masing-masing berat 5 gram. Dan selanjutnya adalah pemanggangan cookies, di mana pemanggangan cookies ini kami lakukan menggunakan teflon dan kompor, di mana di sini kami memanggang cookies selama 15 menit. Analisis rasa ini kami mendapatkan melalui sampel yang telah kami uji. Cookies Nusantara dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pemanfaatan, yang dimana ampas kelapa merupakan limbah yang diperoleh dari hasil pengolahan kelapa. Pada umumnya, limbah ini jarang dimanfaatkan masyarakat sehingga belum diolah secara optimal. Selanjutnya itu tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dikarenakan kelapa merupakan tanaman yang baik dikonsumsi maupun halal. Ketiga, yaitu bergizi. Menurut Yulfianti dan kawan-kawan pada tahun 2015 dinyatakan bahwa kandungan gizi yang terdapat dalam 50 gram ampas kelapa seperti itu 5,6% protein kasar, 16,3% lemak kasar, 31,6% serat kasar, 2,6% kadar abu, dan 5,5% kadar air. Aspek yang keempat adalah potensi, di mana kelapa juga memiliki